Halo teman-teman sekalian, jadi pada kali ini perkenalkan saya Putu Wisnu Arya Chandra dengan NIM 1915051017 dari kelas PTI 3B. Dan pada kali ini di sini kita akan membahas mengenai koperasi simpan pinjam yang ada di Desa Gianyar Barat. Ya, sebelum kita memulai mengulas lebih lanjut mengenai koperasi simpan pinjam, ada baiknya kita akan membahas mengenai gambaran umum dari koperasi simpan pinjam tersebut, ya. Jadi koperasi simpan pinjam yang ada di Desa Gianyar Barat ini merupakan sebuah badan usaha yang didirikan secara langsung oleh masyarakat Desa Gianyar Barat dengan persetujuan badan hukum dari perkooperasian daerah. Nah, dalam menjalani usahanya ini, koperasi ini dilakukan dengan bantuan modal dari dana desa dan juga simpanan sejumlah kekayaan dari masing-masing anggota. Nah, dengan didirikan koperasi ini dapat membantu masyarakat Desa Gianyar Barat yang ingin menyimpan sejumlah harta dan kekayaannya agar lebih aman, dan juga apabila ada seorang yang membutuhkan sebuah modal usaha atau pinjaman, mereka dapat dibantu dari koperasi simpan pinjam ini untuk melaksanakan bisnis mereka. Nah, di dalam melaksanakan pinjaman ataupun penyimpanan harta ini, anggota wajib mengikuti syarat-syarat yang telah disepakati bersama oleh pegawai dan juga para peminjam seperti itu atau user tersebut, sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkooperasian. Nah, karena koperasi simpan pinjam di Desa Gianyar Barat ini masih dijalankan secara manual dan membutuhkan suatu sistem informasi yang dapat membantu pekerjaan mereka agar data yang dijalankan itu lebih fleksibel dan tidak terjadi masalah lain, serta untuk mengurangi penggunaan kertas di sana, maka dengan adanya hal ini kami berencana untuk mengembangkan sistem informasi dari koperasi simpan pinjam yang ada di Desa Gianyar Barat ini. Sebelum kita mengembangkan sistem informasi yang akan dijalankan, ada baiknya kita merancang sebuah BPMN atau Business Process Modeling Notation dari sistem informasi koperasi simpan pinjam yang ada di Desa Gianyar Barat. Nah, BPMN koperasi simpan pinjam yang ada di Desa Gianyar Barat ini merupakan sebuah representasi grafis untuk menentukan suatu permodelan dari proses dari sistem bisnis modern, dengan tujuan utamanya dari BPMN ini adalah menyediakan suatu notasi standar yang mudah dan dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan bisnis sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. Nah, pada permodelan proses bisnis termasuk dalam fast inspesi dalam metode RUP. Pada permodelan proses bisnis ini dilakukan dari sebuah analisis perbandingan proses bisnis as is dan to be dari penerapan sebuah sistem. Analisis dilakukan terhadap 4 proses bisnis, yaitu proses bisnis memperoleh informasi simpanan, memperoleh informasi pinjaman, dan juga setoran dan pengajuan pinjaman. Pada setiap tahap pembuatan BPMN ini terdapat validasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses bisnis yang digambarkan telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, pada proses bisnis to be, seperti gambar yang nanti akan diberikan, dapat memperbaiki sebuah kekurangan seperti anggota harus berulang kali datang ke kantor dari proses bisnis yang sebelumnya diterapkan. Perubahan terjadi pada jenis task dan juga urutan proses dan adanya sistem yang dapat diakses secara langsung oleh anggota. Nah, pada proses bisnis sistem menggantikan sebuah petugas dalam interaksi dengan anggota, sehingga anggota dapat berinteraksi dengan unit simpan pinjam dimanapun mereka berada. Estimasi waktu dari proses bisnis to be sangatlah singkat di setiap prosesnya. Nah, analisis peningkatan proses bisnis dilakukan dengan membandingkan waktu proses bisnis as is dan juga to be untuk mengetahui bahwa proses bisnis usulan layak untuk diterapkan. Seperti itu. Nah, seperti yang Anda lihat di layar,
ini merupakan sebuah BPMN dari Koperasi Simpan Pinjam Desa Gianyar Barat, di mana dari sistem informasi Koperasi Simpan Pinjam ini dikelola oleh sebuah database Koperasi Simpan Pinjam, di mana di dalam database ini akan menampilkan estimasi pinjaman, di mana sebuah anggota akan mengakses menu pengajuan terlebih dahulu dan kemudian dicek dari database Koperasi Simpan Pinjam dengan menampilkan estimasi pinjaman mereka. Kemudian anggota ini akan diarahkan untuk mengisi form pengajuan. Nah, di dalam form pengajuan ini akan dikelola apakah pengajuan tersebut ditolak. Apabila ditolak akan berakhir pada saat ini, dan apabila lanjut mereka akan diarahkan untuk menyimpan form pinjaman mereka, di mana setelah itu di sini akan menampilkan sebuah pengajuan pinjaman. Nah, pada menu sebuah pengajuan pinjaman ini, seorang ini akan diterima pengajuannya oleh petugas yang pada saat itu memverifikasi. Kemudian pengurus akan memutuskan pengajuan pinjaman tersebut setiap tanggal 15 kalender, yang kemudian diikuti dengan mengkonfirmasikan keputusan yang telah ia arahkan seperti itu oleh petugas. Kemudian sistem informasi akan mengupdate pengajuan pinjaman tersebut oleh database pengajuan pinjaman dari tampilan pengajuan pinjaman sebelumnya. Nah, apabila data telah diupdate dalam pengajuan pinjaman tersebut, data anggota ini akan dapat menerima konfirmasi apakah dia itu ditolak ataupun diterima konfirmasinya. Kemudian apabila ditolak, proses dari pengisian ini akan berakhir di sini, dan apabila lanjut, anggota akan disuruh untuk mencetak form pengajuan tersebut yang kemudian diikuti dengan memvalidasi form tersebut untuk mengajukan pencairan sebuah dana. Kemudian petugas akan mencatat pinjaman-pinjaman baru mereka, yang kemudian catatan tersebut akan disimpan dari sebuah data sistem informasi koperasi tersebut dari database simpan pinjamnya. Kemudian petugas akan memproses pencairan sebuah pinjaman tersebut yang kemudian akan dikelola oleh petugas atau pengurus terlebih dahulu dari dokumen keuangan, dan kemudian akan dilanjutkan kepada anggota atau diserahkan pada anggota apabila mereka telah mendapatkan pencairan dana. Jadi pada saat ini proses langsung berakhir, di mana anggota akan mendapatkan sebuah pinjaman seperti itu, sehingga proses berakhir di sini. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan dan juga dimaklumi. Untuk presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Singurah Dharma Atnyana dan kemudian dilanjutkan oleh IKD Adibudaya Yoga. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ibu Singurah Dharma Atnyana dengan NIM 1915051059 dari kelas PTI 3B. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama, di sini saya akan membawakan materi Michael Porter's 5 Force Models dan analisis SWOT. Jadi langsung saja ke materi yang pertama. Jadi materi pertama itu, apa itu Michael Porter 5 Force Model? Jadi Porter 5 Force Analysis ini adalah suatu alat sederhana yang sangat berguna untuk memahami letak kekuatan organisasi dalam menghadapi situasi persaingan di dunia bisnis. Dengan menggunakan 5 analisis kekuatan ini, kita dapat memahami kekuatan posisi persaingan saat ini dan pada bisnis sekitar yang sedang kita rencanakan. Sesuai dengan namanya, yaitu 5 Force Model.
Jadi Michael Porter 5 Force model ini ada 5. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Michael Porter 5 Force model ini berhubungan dengan usaha koperasi yang kami rancang. Yang pertama adalah threat of new entrants atau hambatan bagi pendatang baru. Secara umum, kekuatan ini menentukan seberapa mudah atau sulit untuk masuk ke suatu industri. Jadi pada analisa yang pertama ini, hambatan untuk pendatang baru. Sebelumnya harus melihat peluang dan kemungkinan yang diperlukan untuk mengelola sebuah koperasi simpan pinjam. Sebaliknya, memunculkan sesuatu yang meyakinkan atau dapat menarik nasabah untuk melakukan transaksi di koperasi yang kita jalankan. Jadi kita harus menyediakan sesuatu yang menarik agar nasabah itu tertarik untuk melakukan transaksi di koperasi kita. Kemudian yang kedua, bargaining power of suppliers atau daya tawar pemasok. Secara umum, daya tawar pemasok yang kuat memungkinkan pemasok untuk menjual bahan baku pada harga yang tinggi ataupun penjual bahan baku dengan kualitas rendah kepada pembeli. Pada kasus koperasi ini, daya tawar pemasok ialah koperasi itu sendiri. Bagaimana mekanisme dan syarat apa yang akan kita berikan ke calon nasabah akan sangat mempengaruhi nasabah itu jadi akan bertransaksi di koperasi kita atau tidak. Banyak hal yang mempengaruhi oleh hal tersebut, misalnya saja keuntungan yang akan kita dapat. Jadi maksudnya begini, keuntungan yang kita dapat jelas dipengaruhi dengan syarat apa yang kita berikan kepada calon nasabah kita. Jika syarat yang kita berikan sulit, maka nasabah akan merasa ragu untuk melakukan transaksi di koperasi kita dan bahkan akan batal. Jadi itu sangat mempengaruhi pendapatan kita. Selanjutnya, bargaining power of buyers, daya tawar pembeli. Secara umum, kekuatan ini menilai daya tawar atau kekuatan penawaran dari pembeli atau konsumen. Semakin tinggi daya tawar pembeli dalam menuntut harga yang lebih rendah ataupun kualitas produk yang lebih tinggi, semakin rendah profit atau laba yang akan didapatkan oleh produsen. Jadi pada kasus koperasi ini, daya tawar pembeli ini bisa kita lihat atau bisa kita samakan dengan kemampuan dari nasabah. Biasanya dapat kita lihat pada jaminan yang ditawarkan oleh nasabah ataupun biodata nasabah itu sendiri. Jadi biodata nasabah ini adalah biasanya sebelum nasabah melakukan transaksi, kita akan meminta biodata tentang nasabah yang akan melakukan transaksi. Selanjutnya, threat and substitutes atau hambatan produk pengganti. Secara umum, hambatan dan ancaman ini terjadi apabila pembeli atau konsumen mendapatkan produk pengganti yang lebih murah atau produk pengganti yang memiliki kualitas lebih baik dengan biaya pengalihan yang lebih rendah. Pada kasus koperasi simpan pinjam ini, produk pengganti merupakan pesaing atau koperasi lain. Ancaman akan terjadi jika koperasi lain memberikan sesuatu yang lebih menguntungkan untuk nasabah dibandingkan dengan koperasi yang kita jalankan. Jadi hampir sama dengan yang pertama. Jadi kita harus menawarkan sesuatu yang menarik agar nasabah itu tertarik melakukan transaksi di koperasi kita. Kita harus menawarkan sesuatu yang berbeda agar nasabah lebih memilih kita daripada pesaing. Kemudian, rivalry among existing competitor atau tingkat persaingan kompetitor. Secara umum, kekuatan ini adalah penentu utama. Perusahaan harus bersaing secara agresif untuk mendapatkan masa pasar yang besar. Perusahaan kita akan semakin diuntungkan apabila posisi perusahaan kita akan meningkat pada persaingan pasar market yang sama tersebut lebih rendah. Merupakan hal yang penting dalam sebuah usaha, terkecuali koperasi. Jadi selanjutnya, rivalry among existing competitor atau tingkat persaingan kompetitor.
Jadi secara umum, kekuatan ini adalah penentu utama. Perusahaan harus bersaing secara agresif agar mendapatkan pasar yang besar. Perusahaan kita akan semakin diuntungkan apabila posisi perusahaan kita kuat dan tingkat persaingan pada pasar atau market yang sama tersebut lebih rendah. Jadi pesaing merupakan hal yang penting dalam sebuah usaha, tidak terkecuali koperasi. Pesaing dibutuhkan untuk memacu perkembangan kita. Pesaing juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan perubahan. Kita harus melakukan perubahan 1 atau 2 langkah di depan pesaing jika ingin terus bertahan dan maju. Kemudian lanjut ke materi yang kedua yang akan saya bawakan. Jadi materi yang kedua itu adalah analisis SWOT. Jadi apa itu analisis SWOT? SWOT sendiri merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Seperti namanya, analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, yaitu strength, dan kelemahan atau weakness. Kemudian, di analisis SWOT ini juga kita akan menganalisis tentang peluang atau opportunities dan ancaman atau threats dalam suatu proyek, baik yang sedang berlangsung maupun dalam perencanaan yang baru. Jadi yang pertama itu strength atau kekuatan. Berikut ini merupakan adalah strength atau kekuatan dari koperasi yang kami rancang. Pertama adalah memiliki sistem informasi simpan pinjam yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pengurusan administrasi. Kedua, pegawai yang melayani sangat ramah dan akan memberikan bantuan terkait proses pencairan dana pinjaman apabila masyarakat membutuhkannya. Yang ketiga, fasilitas di koperasi sangat lengkap dan nyaman sehingga para pegawai dapat betah bekerja seharian. Yang keempat, penduduk desa Tianyar Barat di masa pandemi COVID-19 sedang gencar-gencarnya melakukan bisnis atau membuka usaha di rumahnya, sehingga membutuhkan pinjaman dana beberapa di koperasi simpan pinjam. Yang kelima, koperasi simpan pinjam memiliki pengawas untuk mencegah terjadinya praktik KKN. Kemudian masuk ke analisis yang kedua, yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama, ada keputusan pemberian bunga yang tinggi dibandingkan koperasi simpan pinjam lainnya akan menyebabkan kekurangannya minat masyarakat dalam melakukan pinjaman modal. Yang kedua, lokasi yang kurang strategis dikarenakan berada di pedesaan dengan penduduk yang lumayan sedikit. Yang ketiga, belum pahamnya anggota tentang perannya di dalam koperasi dan masih banyaknya pegawai yang enggan untuk melakukan kerjasama. Yang keempat, rendahnya partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota aktif koperasi dan lebih memilih untuk menjadi anggota pasif. Yang kelima, penarikan uang masih harus datang ke lokasi untuk tanda tangan penerimaan jumlah uang pinjaman masyarakat pada koperasi tersebut. Kemudian ada yang ketiga, yaitu opportunities atau peluang. Yang pertama, adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk menunjang keberlangsungan koperasi simpan pinjam di desa Tianyar Barat ini. Yang kedua adalah adanya peningkatan penggunaan teknologi di desa Tianyar Barat, di mana akan memudahkan proses administrasi secara online dalam melakukan validasi peminjaman modal pada koperasi. Yang ketiga, terdapat penanaman modal usaha dari pemerintah desa terhadap koperasi agar tetap berjalan dengan baik dan lancar. Yang keempat, tingkat tingginya minat masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini untuk membuka peluang usaha yang diawali dengan pinjaman modal pada koperasi. Yang kelima, suasana kantor yang asri yang memberikan kenyamanan bagi klien dan pegawai dalam melayani masyarakat yang mengajukan pinjaman saat itu juga. Kemudian yang terakhir adalah threat atau ancaman. Yang pertama, lembaga simpan pinjam lain yang sejenis. Kemudian yang kedua adalah kualitas sistem pelayanan informasi yang masih perlu dikembangkan dengan lebih baik lagi. Yang ketiga, ada tumbuhnya berbagai sistem koperasi simpan pinjam dengan anggota secara umum. Yang keempat, apabila masyarakat ingin menarik jumlah uang hasil pinjaman, mereka wajib datang ke lokasi dan tidak dapat diakses di mana saja seperti kinerja pada ATM bank-bank yang sudah terkenal.
Kemudian yang kelima, terdapat kemudahan akses pinjam di bank dengan nominal yang besar, ditambah lagi dengan tingkat keamanan yang stabil pada lembaga bank. Jadi, sekian analisis yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah dalam penyebutan. Materi dilanjutkan oleh teman saya yang selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya IKD Adi Budhasa Yoga, NIM 1915-05-1053. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi IT Project Koperasi Simpan Pinjam Desa Gianyar Barat. Teknologi saat ini sudah mencakup semua bidang usaha, baik jasa maupun barang. Dengan berkembangnya teknologi, sudah sepatutnya setiap jenis usaha selalu memanfaatkan teknologi sebagai bidang untuk mempromosikan jasa ataupun barang yang mereka tawarkan. Jadi, apa itu potensi IT? Potensi IT merupakan kemampuan dalam bidang IT yang nantinya dapat dikembangkan atau diberdayakan. Pada koperasi yang terdapat di Desa Gianyar Barat ini, tentunya memiliki tidak hanya sebuah, tapi beberapa potensi IT yang nantinya dapat berkembang atau dikembangkan untuk perkembangan koperasi tersebut ke depannya. Beberapa di antaranya, antara lain, yang pertama adalah periklanan, yang kedua ada mobile apps, yang ketiga terdapat e-commerce atau e-commerce payment system. Periklanan. Nah, periklanan saat ini tidak hanya berfokus pada koran ataupun surat kabar, tetapi sudah mencakup ke billboard, lalu televisi, dan juga radio. Apa keunggulan dari periklanan ini? Keunggulannya adalah dengan melakukan sebuah periklanan, tentunya sebuah bidang usaha baik jasa maupun barang akan dapat mencakup banyak pemirsa di dalamnya untuk melihat apa yang ditawarkan, baik itu barang ataupun jasa. Periklanan dapat dipandang sebagai kegiatan pemasaran kepada suatu kelompok masyarakat, baik secara lisan maupun dengan penglihatan suatu produk, jasa, atau ide. Lalu, apa yang dapat koperasi iklankan? Nah, memang tidak banyak yang dapat diiklankan dari sebuah koperasi simpan pinjam, tetapi periklanan tetap diperlukan untuk memperkenalkan diri, memperkenalkan koperasi tersebut kepada nasabah. Periklanan yang mungkin paling sering digunakan oleh bidang usaha koperasi ini adalah brosur. Brosur dapat diberikan kepada banyak orang dan itu akan memberikan ketertarikan kepada nasabah. Yang kedua ada mobile apps. Mobile apps di sini khusus untuk koperasi tentunya berisi fitur-fitur yang nantinya dapat mempermudah nasabah untuk melihat apa saja yang dapat mereka lihat di mobile apps ini. Yang pertama tentunya ada seperti profil nasabah, cek masa tenggangnya kapan nasabah itu harus bayar, lalu cek barang yang ada di aplikasi mobile apps tersebut atau barang apa yang ada di koperasi tersebut. Nah, mobile apps ini merupakan solusi yang sangat potensial di zaman sekarang. Kenapa? Apalagi mobile apps dan juga website yang disediakan mampu memberikan kemudahan-kemudahan yang dapat membantu nasabah juga menarik nasabah untuk melakukan transaksi. Yang ketiga ada e-commerce payment system. Nah, tentunya kita sudah tidak asing dengan GoPay, dengan Dana. Itu merupakan salah satu e-commerce payment system, di mana e-commerce payment system ini merupakan sebuah kegiatan transaksi pembayaran yang dilakukan secara online. Jadi nasabah tidak perlu datang ke koperasi, tapi hanya dengan menggunakan handphone, gadget mereka bisa membayar tagihan dan lain sebagainya.
Dan juga dengan adanya e-commerce ini dapat mempermudah bagi seluruh anggota koperasi untuk melakukan seluruh transaksi tanpa harus datang ke koperasi seperti yang saya bilang tadi. Lanjut ke project manajemen koperasi simpan pinjam Desa Gianyar Barat. Nah, di sini saya ataupun kami dari kelompok ini menggunakan Project Libre, di mana Project Libre ini merupakan suatu sistem perangkat lunak manajemen project gratis dan sumber terbuka yang pada akhirnya dimaksud sebagai pengganti mandiri untuk Microsoft Project. Lalu apa saja agenda dari koperasi simpan pinjam Desa Gianyar Barat? Bisa dilihat di layar. Di sana dengan tengah waktu sudah disediakan. Yang pertama adalah mengidentifikasi jumlah anggota. Koperasi tentunya akan mengidentifikasi, masternya atau adminnya akan menginput data berupa berapa jumlah anggotanya, berapa jumlah anggaran yang dapat didapatkan dari anggota tersebut. Lalu akan ada data transaksi. Data transaksi itu di dalamnya ada transaksi simpanan, transaksi pinjaman, transaksi angsuran, lalu transaksi pengambilan, pinjaman, dan bagi hasil. Selanjutnya ke member. Member di sana bisa melihat transaksi yang ada, baik itu pengeluaran maupun pemasukan. Dan yang terakhir adalah print out, yaitu evaluasi dan rekapan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga kekurangan dalam presentasi. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi.